Malam itu aku menggali di dalam ingatanku, menggali di dalam ciptaku, menggali di dalam khayalku. Apa yang terpendam di dalam bumi Indonesia ini, agar supaya sebagai hasil dari penggalian itu dapat dipakainya sebagai dasar daripada negara Indonesia merdeka yang akan datang. Sudah terbukti bahwa Pancasila yang saya gali dan saya persembahkan kepada rakyat Indonesia, bahwa Pancasila itu adalah benar-benar satu dasar yang dinamis, satu dasar yang benar-benar dapat menghimpun segenap tenaga rakyat Indonesia, satu dasar yang benar-benar bisa mempersatukan rakyat Indonesia itu untuk bukan saja mencetuskan revolusi, tetapi juga mengakhiri revolusi ini dengan hasil yang baik. Maka aku adalah sebenarnya utusan, wakil daripada revolusi Indonesia. Revolusi Indonesia ini bukan revolusi Soekarno, tetapi revolusi daripada seluruh rakyat Indonesia, dari Sabang sampai Merauke. Kerusuhan massal yang terjadi di Tanjung Balai, Sumatera Utara mulai berlangsung Jumat malam dan ratusan orang mengamuk menyerang sebuah rumah ibadah serta mobil yang terparkir di pekarangan. Petugas Polres Tanjung Balai bersama Satuan Brimob serta TNI Angkatan Laut langsung diturunkan untuk mengamankan situasi. Meski massa berhasil dibubarkan, namun suasana kota Tanjung Balai masih mencekam. Perang suku antara kelompok bawah dan kelompok tengah kembali terjadi di distrik Kuangki, Narama, Timika, Papua. Pemerintah Kabupaten Mimika diminta turut berperan membantu aparat keamanan mengamankan warganya. Di mana Mike, anggota DPR RI dari fraksi Demokrat Irwan Veko, tiba-tiba mati. Saat itu, Irwan sedang menyatakan pandangannya dalam rapat paripurna pembahasan RUU Cipta Kerja Senin 5 Oktober 2020. Diduga, Ketua DPR Puan Maharani yang mematikan Mik Irwan saat menyatakan keberatannya dalam pengesahan RUU Cipta Kerja. Kalau kita ngikutin kabar berita, pasti bisa nemuin banyak kasus hukum yang menunjukkan hukum itu tajam ke bawah tapi tumpul ke atas. Sebut saja kasus pencurian 3 biji kakao yang nilainya tidak lebih dari Rp10.000 oleh nenek Minah yang kemudian divonis 1,5 bulan. Kasus pencurian semangka, kasus pencurian pisang, dan kasus pencurian sandal jepit oleh AA. Kasus-kasus ini menggambarkan betapa bobroknya penegakan hukum bangsa kita. Banyak kasus korupsi yang sangat merugikan negara kita terlepas dari jeratan hukum. Mendapat hukuman ringan, bahkan para terpidana kasus korupsi mendapat fasilitas-fasilitas yang mewah di penjara. Globalisasi memberikan dampak besar bagi implementasi Pancasila. Hal tersebut dikarenakan globalisasi dapat menyebabkan eksklusivisme sosial yang dapat mengarah pada politisasi identitas dan juga fragmentasi sosial berbasis SARA. Faktor lain yang menjadi penghambat dalam pengimplementasian nilai-nilai Pancasila yaitu kurangnya pengetahuan serta pemahaman masyarakat tentang nilai-nilai Pancasila secara mendetar. Contohnya seperti nilai ketuhanan hanya dipahami terbatas pada tindakan sembahyang dan membuat upacara keagamaan. Kemudian, pemahaman nilai keadilan terbatas hanya keadilan bidang hukum saja. Faktor penghambat lainnya yaitu faktor kesadaran.
Sebagai generasi muda, kita dapat memulainya dari hal-hal yang kecil, seperti menghormati dan menghargai teman yang berbeda agama, tidak membeda-bedakan saat bergaul, dan tidak memaksakan agama kita terhadap orang lain. Selain itu, kita juga harus dapat menghormati agama lain saat mereka melaksanakan ibadah maupun hari raya. Implementasi Pancasila pada sila kedua oleh generasi muda dapat dilakukan dengan cara mengembangkan sikap peninggang rasa. Sebagai contoh, selalu memberikan kritik yang membangun dengan cara yang santun dan berfokus pada permasalahan, alih-alih kepada individu itu sendiri. Berikut adalah beberapa penerapan atau implementasi Pancasila sila ketiga. Yang pertama, menempatkan persatuan, kesatuan, serta kepentingan berbangsa dan negara di atas kepentingan golongan maupun kepentingan pribadi. Yang kedua, mau berteman dan membantu orang lain tanpa membedakan suku, ras, dan agama. Yang ketiga, tidak memaksakan kehendak orang lain. Yang keempat, menghormati, menyayangi, dan menjaga toleransi baik dalam lingkup pertemanan maupun dalam lingkup masyarakat. Model implementasi sila keempat Pancasila adalah mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan untuk kepentingan bersama. Musyawarah untuk mencapai mufakat diikuti oleh semangat kekeluargaan dan juga tidak memaksakan kehendak orang lain. Musyawarah dilakukan menggunakan sehat dan sesuai dengan hati nurani manusia. Keputusan yang diambil dapat dipertanggungjawabkan secara moral kepada Tuhan Yang Maha Esa dan juga menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia serta nilai-nilai kebenaran dan juga keadilan. Implementasi sila kelima keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. 1. Bersikap adil terhadap sesama, yaitu dalam melaksanakan kegiatan antar manusia untuk tidak saling menyikasi. 2. Menjaga keseimbangan antar hak dan kewajiban, ialah bahwa rakyat Indonesia jangan hanya mendahulukan hak-haknya tetapi juga menjaga kewajiban secara berimbang. 3. Bersama-sama berusaha mewujudkan kemajuan yang merata dan berkeadilan sosial, yaitu adanya usaha bersama-sama